Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Sebentar saya akan share layarnya. Maksud saya akan men-share materi yang akan saya bahas. Saya harap bukunya sudah ada semua di dekatnya. Kalaupun nanti misalnya tidak ada, ya saya bisa tampilkan di layar monitor. Kalau sebelumnya kita ada yang masih ingat apa yang kita bahas di daring kita yang minggu lalu? Bagian B, Pak. Bagian B halaman? Halaman 179 kayaknya, Pak. 179. Ya, bahan kemas olahan makanan internasional. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengemasan sudah belum? Bisa dilihat dulu bukunya. Saya tampilkan di layar monitornya ya. Nah, kita perhatikan. Waktu membuat soal yang per kelompok ini sudah ambil materinya, ada tidak yang diambil di sini? Bisa dilihat? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian C. Ya. Ini kelihatan tidak di layarmu? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak, tapi tidak jelasnya. Masa tidak jelas? Tapi ada yang jelas toh? Ada, Pak. Oke, nah sekarang menghitung titik impas break even point usaha makanan internasional. Oke, bisa dilihat ini? Oke, ada perwakilan dari kelas 11 MIPA 1 yang bisa bacakan? Sebelas MIPA 1. Ada yang bisa bacakan? Bisa. Silakan dibaca 11 MIPA 1 perwakilan. 11 MIPA 1. Sebelas MIPA 1 tidak ada ya? 11 MIPA 1. Masa tidak ada? Ada tadi 11 MIPA 1. Sulfarit, Raihan. Sulfarit bisa dibacakan. Halaman 185. Hai, Bapak. Nah, 11 MIPA 1 dulu. Rehan. Oke, silahkan Raihan.
Yang halaman 185 kah? Ya. C. Menghitung titik impas atau break-even point usaha makanan internasional spaghetti. 1. Pengertian titik impas atau break-even point. Break-even point adalah suatu keadaan awal rugi sama dengan total biaya. Sebelum memproduksi suatu produk, seorang wirausaha terlebih dahulu merencanakan seberapa besar laba yang diinginkan dan ketika menjalankan usaha tentunya akan mengeluarkan biaya produksi. Hal tersebut dikarenakan biaya produksi sangat berpengaruh terhadap harga jual dan begitu pula sebaliknya. Nah, dengan penentuan titik impas tersebut dapat diketahui jumlah barang dan harga yang pada penjualan. Dengan analisis titik impas dapat ditetapkan penjualan dengan harga yang bersaing tanpa melupakan laba yang diinginkan. Selanjutnya, dengan adanya analisis titik impas tersebut akan sangat membantu wirausahawan dalam perencanaan keuangan, penjualan dan produksi, sehingga wirausahawan dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan melakukan prediksi keuntungan yang diharapkan melalui penentuan harga jual persatuan, produksi minimal. Oke, lanjut. Dalam Produksi minimal. mendesain produk dan lainnya. Dalam menentukan titik impas perlu diketahui terlebih dulu hal-hal di bawah ini agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat, yaitu A. Tingkat laba yang ingin dicapai dalam suatu periode. B. Kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan. C. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan mencakup biaya tetap maupun biaya variabel. Oke. Sudah nih Pak? Sudah. Oke. Selesai ya. Oke. Oke, perhatikan. Kecuali yang belum pernah praktek, tinggal satu kelas yang belum pernah praktek, dia tidak bisa menghitung titik impas atau break even point usaha makanan internasional. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia sudah beli, apa yang dia sudah produksi. Nah, untuk saya share kembali screen. Nah, bisa lihat ini yang saya tampilkan? Bisa? Tidak ada, Pak. Yang saya share ini buku. Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Sulfaris kelihatan. Ada, Pak. Ada betul? Oke. Ya, Pak. Tidak jelas. Kabur. Oke, sudah bagus toh? Kelihatan nih Pak. Oke, sudah kelihatan. Cuma Kecuali 11 MIPA 2, ini dia tidak bisa praktekkan karena dia sebelum kita lockdown libur ini dia belum pernah praktek, meskipun sebenarnya dia sudah ada bahan yang telah dibeli, tapi dia belum maksimal karena baru bahan, belum pernah juga melakukan penjualan. Kalau kelas lain saya kira sudah semua ya, MIPA 1, MIPA 3, IPS 1, IPS 2, bahkan ada kelas sudah 2 kali melakukan praktek. Nah, tentu di atas. ini tingkat laba yang ingin dicapai dalam satu periode. IPS 2 kayaknya sudah periode 1 dan periode 2. Kalau yang lain baru periode pertama, tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah pernah. Kemudian besarnya kapasitas produksi yang tersedia. Itu hari ada yang memproduksi sampai 80 samosa, ada yang sampai cuma 40. Kemudian besarnya biaya yang harus dikeluarkan mencakup biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Yaitu biaya yang dikeluarkan kepada
bahan yang harus dibeli. Ya, misalnya yang samosa, ya tidak jadi samosa kalau tidak ada minyak. Berarti itu yang masuk ke biaya tetap. Sedangkan biaya variabel, ya misalnya beli korek. Ya sebenarnya korek boleh beli, boleh tidak, karena kompor itu ada di koreknya. Nah, jadi biaya tak terduga bisa bisa masuk di sini. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, sekarang perwakilan 11 MIPA 2 yang membacakan lagi. Silakan perwakilan 11 MIPA 2. Sebelas MIPA 2. Sebut nama. Dulu Apsari. Oke, silakan dulu. Strategi menetapkan harga jual makanan internasional yang mendapatkan perhatian yang serius dalam memulai usaha makanan. Harga yang ditetapkan terlalu mahal, keuntungan banyak tapi sedikit. Demikian juga makanan internasional harus jeli dalam menentukan harga jual. Perlu strategi yang jitu dalam menentukan harga jual. Strategi dalam menentukan harga sehingga harga yang ditawarkan masuk ke beli, yaitu Balik suara. A. Menentukan harga jual. Oke, saya lanjut. A. Menentukan harga jual. Ya. Ini yang saya tampilkan ini kentara tidak? Tidak, Pak. Kurang kentara. Oh, tapi ada bukunya di kamu toh? Kentara. Ya, itu kentara, ada yang kentara tergantung dari jaringan. Kalau begitu saya stop dulu. Betul. Oke. Jadi saya yang lanjut membacakan, silahkan perhatikan bukunya. Menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi. Saya kira biaya produksi kalian sudah tahu. Biaya produksi itu semua pengeluaran yang kamu keluarkan. Misalnya bikin samosa, bikin canai. Biaya produksi itu, bedakan biaya produksi dengan biaya pemasaran. Kalau biaya produksi, sampai itu samosa selesai dikemas, itulah biaya produksi. Kalau biaya pemasaran, setelah samosa itu jadi dikemas, setelah dikemas baru dijual, di situ biaya pemasaran. Sedangkan biaya produksi adalah biaya yang kamu buat, yang kamu keluarkan sebelum samosa tersebut dipasarkan. Nah, contoh caranya hanya dengan menghitung beberapa total biaya yang dikeluarkan ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan. Sudah kayak yang saya jelaskan di kelas ini, Di? Sudah saya jelaskan nggak di kelas ini? Belum Pak. Belum ya? Oke. Contoh, misalkan biaya produksi adalah 20.000. Ya. Misalkan biaya produksi adalah 20.000, kemudian ditambah dengan margin keuntungan. Bagi yang sudah praktek, ada tidak keuntungan yang kamu dapat yang sudah praktek? Ada, bisa buat kari.
Dua hari. Maksudnya ada di siapa? Ada kelas yang merasa rugi Pak, tidak ada keuntungan. Dapat semua di keuntungan toh? Ya Pak. Oke. Nah. Sekarang B, perwakilan 10 MIPA 3, ada yang bisa baca? 10 MIPA 3? 11 MIPA 3? Depa mungkin? Depa? Nah, kemana mi Depa ini? Depa? Depa? 11 MIPA 3? Ya asik. 11 MIPA 3? Hadir Pak. Siapa itu? Deva. Tapi tidak ada bukuku. Tidak ada bukumu? Ada buku tapi ada buku Pak, tapi ada buku orang pinjamin dan harus kembali Pi. Astaga. Oke, nanti kalian baca saja lewat HP-nya supaya Gila jaringanku. Hah? Lau. Oke, dan 11 MIPA 3 siapa lagi? Citra Yulianti Pak ada. Oke, Citra silakan dibaca. Bagian A Pak. Bagian B. Oke. Kalau Yang B Pak. tunggu dulu sebentar. Untuk biaya produksi, saya ulangi lagi. Biaya produksi silakan dicatat semua pengeluaran yang kamu keluarkan sebelum makanan itu jadi. Artinya makanan tersebut sudah siap dimakan. Berapa yang kamu keluarkan? Misalnya 11 MIPA 1. Apa yang berarti 11 MIPA 1? Canai Ya, dan canai. kari. Nah, roti canai itu Canai. bagaimana cara menghitungnya? Gampang gini, hitung semua pengeluaran yang kamu keluarkan setelah roti canai itu ada di hadapanmu, sudah siap dimakan. Paham? Paham maksud saya? Saya ulangi lagi. Hitung semua pengeluaran yang telah kamu keluarkan sebelum maksud saya sesudah produksi makanan internasional itu sudah siap makan. Berapa pengeluaran yang kamu keluarkan di situ? Itu masuk kategori biaya produksi. Kecuali 11 MIPA 2 cukup laporannya nanti. Ya, cukup laporannya nanti berapa uang yang terkumpul. Tapi saya yakin 11 MIPA 2 sudah ada itu hari dia beli apa-apa toh? Sudah ada. Tinggal kendalanya dia membeli rotinya. Tinggal rotinya yang susah dia dapatkan itu hari. Oke, mengerti nih biaya produksi? Halo, bisa dengar suara saya? Biaya produksi sudah mengerti? Semua pengeluaran yang kamu keluarkan, misalnya IPS samosa. Sebelum kamu menjual samosa itu, berapa pengeluaran yang kamu keluarkan? Paham? Oke, sekarang kita lanjut ke menentukan harga jual.
Oh, pada lampu ya. Oke, sekarang kita menentukan harga jual. Saya mulai dulu dari 11 MIPA 1. Sulfarit, berapa dijualkan roti canainya itu hari? 1 biji? Biji 5.000 Pak. Hah? 5.000. 5.000? Oke, berapa yang roti canai yang berhasil dibuat Sulfarit? Oke, ada yang bisa bantu 11 MIPA 1 bisa membantu Sulfarit? Berapa roti canai yang berhasil dibuat itu hari? 11 MIPA 1 berapa roti canai yang berhasil? 100. Oke. 100 kali 5.000 roti canai. Laku semua kan Sulfarit? Itu kebulan 6. Kalau aku Pak. Oh, ada 6 berarti 100 roti canai 94 yang laku dikali 5.000. Berapa itu Sulfarit? 96 dikali 5.000 Sulfarit. Pak. 96 dikali 5.000 itu 480. ya 480.000. Berarti minimal kasmu sekarang adalah 400.000. Ya, saya tidak mau itu ambil itu uang ya untuk kamu juga. Terserah mau kau pakai untuk apa itu uang. Seperti semester yang lalu. Nah, sekarang kita ke 11 MIPA 2. 11 MIPA 2 saya kira belum praktek. Terus kita libur. Sekarang 11 MIPA 3. Di Regar. Deva. Oke, Deva, Handi Regar. Apa yang kamu buat itu hari prakteknya? Samosa. Oke. Berapa samosa? Berapa kali praktek? Deva? Berapa kali? Berapa kali? Baru 1 kali atau 2 kali? 2 kali. Oh, mantap, 2 kali. Oke. Mantap. Ada tuh yang tidak pernah, ada tuh yang 2 kali nih. 2 kali. Oke. Berapa total samosa yang berhasil diproduksi, Deva? Tanya nih buatnya Nurul. Total. Totalnya? Padu. Yang pertama berapa yang berhasil dibuat? 100. 100. Terus yang kedua? Yang kedua? Deva, Handi Regar? Berapa totalnya semua? 100 berapa itu? Anu Pak, tanya dia. Anggaplah dari 2 kali penjualan kamu 150. Oke. 150 biji. Berapa kau jualkan? 1.001. Berapa? 5.000 Pak. 5.001? Mahal lah.
5.001 atau 5.003 atau 5.002? 5.001. Udah jelas suaramu. Kenapa mahal sekali? 2.000 Pak. Satu. Oh, 2.001, sorry. Berarti 2.000 kali 150. Ya minimal kasmu sekarang 300.000. Ya, nanti kamu hitung penjualanmu berapa, pengeluaranmu berapa, terus keuntunganmu berapa. Sekarang 11 IPS 1. 11 IPS 1, ada yang bisa mendengar suara saya? Sebelas IPS 1. Sebelas IPS 1, ada yang bisa mendengar suara saya? Junaidi. Junaidi. Silakan bicara Junaidi. Junaidi. Fahri Johan juga kayak 11 IPS 1, Fahri Johan. Junaidi, Fahri Johan. Bisa mendengar suara saya? Fahri Johan. Kalau berdekatan dengan temannya, usahakan jangan HP-nya didekatkan supaya tidak feedback. Fahri Johan, bisa dengar suara saya? Yes, Pak. Oke, Fahri. Apa yang dibuat oleh kelasmu? Makanan internasionalnya apa? Pizza. Pizza. Sudah praktek di? Udah, Pak. Oke. Berapa pizza yang berhasil dibuat kelas tak? Fahri, berapa pizza yang berhasil dibuat oleh kelas tak? Ya, aku tuh saya Pak semua. Siapa yang buat itu hari? Sukma, Pak. Siapa? Sukma. Risma. Tidak sempat hitung? Ya, Oke. Pak. Sekarang yang harus setiap kelas lakukan adalah menghitung jumlah pemasukan, uang yang masuk dulu waktu kamu patungan sama teman-temanmu, kemudian menghitung biaya pengeluaran, kemudian menentukan harga penjualan itu hari berapa kamu jualkan, terus berapa yang laku, berapa yang tidak laku, kemudian ada tidak keuntungan yang kamu peroleh. Paham? Gampang gini. Paham, Pak. Paham. Saya ulangi satu kali lagi. Menghitung jumlah uang yang masuk, berapa siswa, kemudian berapa iuran yang kamu kasih ke temanmu, berapa makanan internasional yang kamu bikin, berapa yang laku, berapa harganya, total pemasukan, dan berapa pengeluaran. Ini dikerjakan oleh ketua kelas. Jangan ketua kelas. Pokoknya laporannya per kelas ini. Saya kasih waktu 3 hari laporan per kelas saja.
Bisa filenya dalam bentuk Word atau Excel. Paham? Pak. Paham toh? Nggak susah gini. Kecuali yang tidak hadir, tolong beritahu temannya sebentar saya absen karena kita sudah 40 ini. Nanti saya absen screenshot, saya screenkan siapa-siapa yang hadir. Ya. Jadi sebentar. Karena ini kalau kita pakai Webex tidak usah buru-buru kayak pakai Zoom. Pakai Webex bisa sampai berjam-jam. Kalau Zoom cuma 40 menit, mati lagi. Kalau pakai Webex tidak. Nah sekarang mengerti laporan per kelasnya? Mengerti? Berarti Oke, saya kasih lihat contohnya dulu. Yes, betul. Isi. Udin. Bisa mendengar suara saya? Halo? Dengar Pak, dengar. Dengar Pak. Oke, masih bisa dengar toh? Bisa lihat ini? Ada tampilan Excel yang kamu lihat? Bisa Ada. Tidak ada. bisa dilihat. Ada toh? Ada Pak. Oke. Tidak. Ada Mi, ada Mi. Belajar kamu. Oke. Jumlah siswa di kelas adalah 25. Dilihat memang nih formatnya Ya, Pak. iuran per siswa Dan screen B. Jadi nggak usah dulu menyanyi, matikan dulu mic-nya. Oke, berapa pemasukannya? Berapa? 280? 80.000. 80.000. Nah, anggaplah kamu membuat samosa. Pengeluaran. Pengeluaran. Semua pengeluaran tulis di sini. 1. Minyak. 2. Tepung. 3. Apalagi? Daging. Daging. Ayam. Dan seterusnya. Sehingga di sini misalnya minyak 10.000. Tolong dilihat memang formatnya. Tadi ini tepung 8.000. Daging ayam mungkin 45.000. Nah, sekarang total pengeluaran. Ini total pengeluaran. Inilah yang dimaksud biaya produksi. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang jumlah produksi ya. Jumlah samosa yang berhasil dibuat.
Iya, Pak. Berapa misalnya kalau yang 2 kali itu anggaplah 135. Harga satu samosa, harga produksi 2.000 per biji. ya betul, per biji harga produksi per biji senilai 2.000 rupiah. 1.000 Pak. Oke. Nah, jumlah samosa yang laku 122. Tidak laku. Berapa yang tidak laku? 8. Hah? 13. Ini dikurang ini. Ya, 13. Nah, harga total penjualan kali ini 2.000 dikali berapa yang laku? Ini. 122. 22. Ini 244. Berapa keuntunganmu? Nih, kasih kurangi dengan Jumlah pengeluaran. keuntungan ya. Jumlah pengeluaran dikurang jumlah Samosa. penjualan atau total penjualan. Kalau minus sih berarti rugi, kalau ada lebihnya berarti Kurang pengeluaran. oke. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Ini laporan per kelas ya yang sudah praktek kecuali 11 MIPA 2. Kalau 11 MIPA 2 cukup melaporkan berapa total dana terkumpul dan apa saja yang telah kamu beli. 11 MIPA 2. Ada yang mau ditanyakan? Ini jumlah siswa, ini iuran per siswa, ini pemasukan dari ini. Ya sama aja kalau menjual biasa di rumah ini. Oke, bisa dipahami ini? Apa? Keuntungan Ya, keuntungan berapa pengeluaranmu? Misalnya tadi kita hitung dulu pengeluarannya di sini. Ya, ada dan lain-lain di sini dan lain-lain saya tidak tahu apa. Sang sini 125.000. Nah, kita jumlah ini. Jumlahkan. Nah, pengeluarannya 188.000. Cari ini keuntungannya ada tidak? Dengan cara ya, berapa pengeluaran? Salah. Keuntungan itu salah ini. Salah harga total penjualan dikurang jumlah pengeluaran. Nah, berapa total penjualanmu? Ini 144.000. Berapa pengeluaran? 188. Berapa Ya. tadi? Ini ya? 108. Ya, 108. Nah, berarti ada keuntungan 56.000. Sorry, rumusnya. Ada jadi buku itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak. Oke. Saya stop ya. Ini. Hanya di stop, Pak. Oke. Ada pertanyaan?
Kita kembali ke buku halaman 108 berapa tadi itu? 86. Halaman 80 86. 186. Nah, itu ada di perhitungannya di buku. Nah, sekarang saya share layar lagi. Nah, perhatikan. Saya salah menyanyi dulu. Bentar menyanyinya. Nah, sekarang ini sudah saya jelaskan tadi harga jual. Nah, ini menghitung keuntungan di sini, pengembalian modal. Ini kan sudah kita praktekkan. Bisa lihat layar monitornya? Halo? Tidak bisa, Pak. Bisa. Nah, Pak, bisa. jadi saya kira kita sudah selesai di C. Nah, sudah selesai di C, saya stop. Jadi saya absen dulu, ya, absen screenshot, ya. Nanti saya perlihatkan siapa-siapa yang hadir di grup WA. Ya, saya screen dulu. Jadi cukup melihat ini nanti untuk pertemuan kedua. Saya harap ketenangannya dulu, saya screenkan. Oke, kita ada 39 orang. Saya screen lagi di sini. Jadi kalau pakai Webex itu kita tidak dibatasi waktu. Nggak sama kalau Zoom. Kalau Zoom kita dibatasi cuma sampai 40 menit, tapi bisa jadi lanjut lagi. Setengah mati lagi. Sebentar, saya absen. Nurul Khatimah. Oke, kita sudah 40 orang. Ada yang pakai nick Oppo. Siapa itu? Oke, sudah. Nah, tolong beritahu temannya yang tidak hadir. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Nah, Pak, bisa. yang tidak hadir itu misalnya pertemuan pertama kan sudah, materinya sudah jelas. Ya, suruh saja bikin soal saya share saja. Halaman berapa, Pak? Tunggu dulu, tolong diberitahu temannya. Oke, perhatikan dulu sebentar menyanyinya. Nanti saya kasih ruang kalau mau menyanyi.
Ya. Bisa lihat layar monitor? Iya, Pak. Oke, yang Pak, tidak hadir belajar online. Kan kita sudah pertama. Apa penggantinya yang tidak hadir? Ya. Saya kira 11 MIPA 1 tahu ini. Pak, lebih yang kemarin 20 nomor. Hah? Kemarin 20 Oh, nomor. sorry, 20 nomor. 20 nomor, Pak, 20 nomor. 20 nomor. Oke, pertemuan kedua yang tidak hadir cukup 10 nomor. Tunggu dulu, saya tulis materinya ini halaman berapa lagi materinya? 86. 9, Pak. Berapa? 179. 79. Halaman berapa? 100. 179. 170. Oke. 179 sampai dengan 183. betul 18. Kalau dari yang kedua Pak, 181. 185. Apalagi libur diperpanjang. Jangan 20 nomor, 10 saja. Pak, kenapa ada yang bilang 171 sampai 180? Tunggu dulu halaman 10 nomor 185. Karena ini nanti ya 185 sampai 187. Paham? Tolong disampaikan ya. Nanti rekaman pembicaraan kita hari ini nanti saya simpan di YouTube. Wah. Ya, yang tidak ikut nanti. Pokoknya setiap kita ada acara begini saya simpan di YouTube. Oke? Pak, yang kemarin bilang orang 171 sampai 180. 71. 171. 180. Boleh nggak? Salah itu, salah yang benar 171. Salah itu. Ay, Pak, terlanjur aku tulis pen nama. Nama 179. Bahan kemas yang kita bahas. Udah lihat temannya kan? Anu Pak, ku chatki juga di suka bisa balas sih. Terlanjur Pak. Oke, yang tidak hadir ya. Ada pertanyaan lagi tentang ini, tolong yang tidak hadir ini dibantu. Ini. Di screenshotkan. Tolong yang tidak hadir di screenshotkan. Oke. Nah sekarang saya stop dulu sharingnya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Apa itu Pak? Kapan Yang kemarin. Hah? Simpan dulu baik-baik. Ya, simpan dulu baik-baik, entah itu di buku catatan atau di buku latihan. Nanti pada saat sekolah saya kumpul, saya periksa karena saya akan bikin soal berdasarkan yang masuk soalmu. Seperti biasa. Aneh soal. Ada lagi yang ingin? Reski Arjuna, welcome. Astagfirullah Reski. Astagfirullah Reski. Ada lagi yang ingin bertanya? Mantap Pak. Oke. Tidak ada Mika yang ingin bertanya? Kalau tidak ada,
nanti kita bisa lanjut, tapi saya akhiri dulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan kedua dari kita. Karena sudah tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.